Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman kita bisa berjumpa kembali di podcast Iman di channel PMT Insan Mandiri. Untuk kali ini kita podcast Iman ya, jadi Insan Mandiri seperti itu teman-teman. Untuk pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Sukamto. Beliau adalah pengurus atau kepala ataupun ketua di PMT Insan Mandiri ini. Ya. Nah, untuk kesempatan pada kali ini nanti kita akan sedikit membahas atau sharing atau ngobrol bincang-bincang dengan Pak Sukamto nanti bincang santai. Bincang santai seperti itu, Pak. Mengenai simpanan, produk simpanannya di PMT Insan Mandiri itu seperti apa, kemudian produk pembiayaannya itu seperti apa, dan juga ya mungkin katakanlah kelebihan, kekurangan atau siapa saja yang menggunakan produk-produk kita itu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Pak Sukamto, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful Khair, hari ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa mendapatkan hidayah inayah sehingga bisa menikmati nafas demi nafas, dan semoga nafas dan kegiatan hari ini menjadi nilai ibadah kita. Amin. Itu ya. Ya, kemudian mungkin untuk sebelum sharing ke lebih lanjut, mungkin bagaimana Pak bisa disampaikan progres perkembangan PMT saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar atau mungkin juga ya karena setelah pandemi ada kendala sedikit atau seperti apa mungkin Pak? Baik, jadi begini, teman-teman semuanya, mitra kegiatan, mitra bisnis KSPPS BMT Insan Mandiri yang ada di Jawa Tengah, khususnya kantor pusatnya di Gemolong. Jadi situasi ekonomi konon bulan depan itu akan tahun depan, tahun 2023 konon akan krisis, karena dampak perang dua negara tersebut berdampak kepada krisis finansial, krisis pangan, dan mungkin juga krisis energi konon. Tapi apakah seperti itu? Ya tentunya hal-hal yang sifatnya kegiatan mungkin melibatkan misalnya energi, impor, ekspor mungkin. Tetapi kalau misalnya potensi lokal, saya pikir seandainya ada dampak tidak begitu. Hanya yang nampak dampak itu adalah kenaikan BBM sedikit ya. Tentu di sana nanti akan ada penyesuaian. Kenapa begitu? Masyarakat itu pelaku usaha mikro sudah cerdas. Kalau misalnya materi transportasi BBM naik, tentunya akan ada penyesuaian. Misalnya dulu tempe itu harganya 750 mungkin menjadi 1000. Bisa juga tempe yang 1000 menjadi 1500. Gitu. Jadi saya pikir untuk kegiatan UMKM masih relatif berjalan aman. Hanya saja memang kita harus wait and see, menunggu sedang apa dan bagaimana begitu. Oke, jadi kalau boleh kita simpulkan, berarti untuk perkembangan yang ada di dunia atau di luar sana, termasuk di lingkungan kita sendiri untuk kenaikan BBM dan lain sebagainya, itu otomatis berdampak sedikit banyak kepada UMKM yang ada di Indonesia dan juga otomatis berdampak juga kepada kita PMT Insan Mandiri seperti itu Pak ya, karena kita kan juga bermitra dengan UMKM seperti itu. Seandainya misalnya ada dampak, saya pikir tidak begitu signifikan. Yang karena lebih parah dampaknya pandemi. Kalau pandemi ini kan nggak boleh jualan, tutup. Kalau sekarang ini tetap silahkan buka jualan. Ya teknisnya kayak apa? Kalau misalnya es teh cup itu 3.000, bisa juga nanti menjadi 4.000. Tapi kan ada yang jual. Kalau dulu pandemi kan tutup, nggak boleh jualan. Itu yang parahnya kan di situ. Benar tidak ada income masuk. Iya, kalau ini saya pikir menggeliat, yakin dan optimis ekonomi UMKM pertanian pasti berjalan begitu ya. Dengan keadaan seperti apapun pasti UMKM itu akan bagaimana caranya tetap untuk bisa berjalan seperti itu ya. Karena kita kan butuh makan, anak butuh sekolah, kita butuh hidup. Begini, kita diam di rumah juga
maaf yo, mungkin kasarnya akan mati. Iya. Kita bergerak bisa juga dengan jalan Tuhan akan mati. Artinya begini, kita bergerak atau kita diam di rumah sama-sama. Ya, maka lebih baik kita melakukan ikhtiar, melakukan upaya, melakukan kerja. Apapun adalah tawakal ala Allah gitu loh. Itu Mas. Ya. Oke, setelah kita sedikit berbincang tentang ya yang ada di luar sana, tentunya juga yang berdampak kepada kita PMT Insan Mandiri seperti itu ya Pak. Kita kembali ke tema. Baik. Bahwasanya kita akan membahas tentang produk-produk yang ada di PMT Insan Mandiri ini kan ada dua garis besar seperti itu Pak ya. Produk simpanan dan juga produk pembiayaan bagi anggota kita seperti itu ya Pak ya. Mungkin kalau untuk produk-produk yang simpanan dulu Pak Toto. Baik, begini. Jadi kami sebenarnya sudah punya brosur, hanya saja memang perlu ditandaskan agak detail atau paling enggak digamblangkan. Jadi yang pertama berkaitan simpanan. Jadi di brosur kami sudah disampaikan ya, diantaranya adalah simpanan insan barokah, yaitu simpanan dari KSPPS ini memperuntukkan kepada semua anggota BMT. Ya, di mana di wilayah kita khususnya di Jawa Tengah dapat diambil sewaktu-waktu. Maka simpanan ini berdasarkan prinsip wadiah atau titipan. Nah, itu jadi sewaktu-waktu bisa diambil ya oleh anggotanya. Jadi tidak boleh anggotanya melarang, maksud kami dari pelayanan, wah jangan diambil dulu ya Pak. Enggak, tetap diizinkan karena memang prinsipnya wadiah titipan. Ya, jadi BMT dapat kemudian gimana ini ya, dengan izin anggota tadi simpanan berdasarkan prinsip wadiah titipan tadi, seizin anggota ya, maka BMT dapat mengelola dana tersebut dan diperbolehkan memberikan bonus ya di akhir bulan. Sebenarnya prinsip wadiah nggak usah dikasih pun nggak apa-apa karena titipan ya, yang penting nggak kelong ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan biasanya dari lembaga memberikan bonus karena dana wadiah tadi bisa digunakan hal-hal yang sifatnya ekonomi produktif untuk biaya di sana, sehingga di sana ada laba, ada margin. Seandainya ada bonus itu tidak ada masalah. Oke Pak. Kalau sebelum menginjak ke simpanan yang selanjutnya gitu ya Pak, kalau kita lihat tadi untuk yang pertama simpanan insan barokah seperti itu tidak ada karakter khusus atau tidak ada kriteria khusus bagi anggota untuk bisa mengambil atau untuk bisa membuka simpanan insan barokah di BMT Insan Mandiri seperti itu Pak ya. Memang itu sifatnya umum ya? Iya, umum dan terbuka. Yang penting karena begini, konsepnya koperasi ini lembaga publik tapi publik untuk anggota. Jadi tetap dalam tanda kutip ketika kita mengatakan umum itu bahwasanya memang dalam tanda kutip anggota. Tetap untuk anggota. Itu ya, Pak, ya? Jadi konsep kita publik di sini adalah dari anggota untuk anggota dan kepentingan anggota, sehingga koperasi dimanapun termasuk di BMT Insan Mandiri Jawa Tengah ini intinya juga melayani anggota yang ada simpanan di sini, begitu Mas. Oke. Kemudian setelah simpanan insan barokah juga ada simpanan yang lain. Ada simpanan yang lain, misalnya dari teman-teman kita, teman-teman marketing, khususnya teman-teman yang bergerak di ini bagian daripada ujung tombak kita. Ya, makanya di sana ada simpanan pendidikan. Ya, simpanan pendidikan anak. Kadang-kadang gini, kita ini maaf ya, biaya sekolah ini kan tidak terduga. Iya, betul. Biarpun misalnya ada sekolah gratis di sekolah negeri, tapi sekolah swasta kan juga berbayar ya. Iya. Artinya dia harus punya simpanan. Kalau maaf penghasilan sebagai buruh tani, buruh pabrik, maka konsep menyimpan atau tabungan atau simpanan itu adalah diagendakan, bukan dicadangkan. Maksudnya begini, ketika kita dapat gaji misalnya 3 juta, 2 juta, itu diambil untuk simpanan di awal. Kalau di belakang habis, maka prinsip simpanan itu diprioritaskan. Nah, ketika ini digunakan untuk anak, maka anggaplah itu simpanan anak untuk dunia pendidikan. Jadi simpanan yang dipersembahkan dari BMT Insan Mandiri ini bagi putra-putri yang sekolah, mungkin ada juga yang melatih buah hati kita itu agar gemar menabung. Nah, mungkin belajar hidup hemat, mempersiapkan kebutuhan dana pendidikan ya,
Sehingga mengenalkan anak dengan konsep keuangan syariah. Ada yang dengan konsep kencleng, semuanya variasi lah. Ada yang konsepnya macam-macam. Tapi prinsipnya bahwa itu dipersiapkan untuk bekal pendidikan anak. Begitu. Oke, kalau boleh kita pertegas itu berarti bisa dikatakan bahwasanya tabungan itu di awal untuk saat ini, ya misalnya katakanlah saat ini kita menabung untuk simpanan pendidikan anak. Kemudian itu bisa diambilnya pada jangka waktu tertentu atau seperti apa Pak? Ada teknisnya begini, ada yang maaf misalnya sekolah TK atau SD misalnya. Misalnya maaf ini gurunya, gimana kalau anak-anak uang sakunya misalnya sebagian ditabung, misalnya dikumpulkan ya, misalnya pada hari Senin dikumpulkan, kemudian dikelola koordinator di sekolah, kemudian diserahkan ke kami. Di sana catatan-catatan juga ada buku tabungannya juga ada. Itu yang sudah berjalan berarti seperti itu ya? Misalnya konsepnya seperti itu. Bisa juga ada konsep modifikasi sendiri. Ada yang maaf ini mungkin misalnya ini tabungannya anak, tetapi yang menabungkan orang tuanya langsung datang ke kantor juga ada. Gitu. Jadi orang tua menyimpan sejumlah uang, nanti tujuannya untuk pendidikan anak di jangka waktu tertentu seperti itu. Biasanya pengambilannya rata-rata pengalaman ini menjelang tahun ajaran baru. Oke, yang berjalan saat ini seperti itu ya, kebanyakan di insan mandiri seperti itu. Iya, itu Mas. Atau mungkin ketika nanti misalkan teman-teman yang di luar sana ingin menabung atau ingin menjadi anggota kemudian menabung di simpanan pendidikan tadi, katakanlah istilah kita simpanan ya, menyimpan ya, bukan tabungan tapi simpanan ya. Simpanan menyimpan di insan mandiri, katakanlah nanti ingin menyekolahkan anaknya atau ingin menguliahkan anaknya itu mungkin jauh-jauh hari walaupun anaknya masih kecil atau mungkin anaknya baru usia 10 tahun tapi sudah merencanakan untuk nanti masuk kuliah seperti itu, bisa menggunakan simpanan pendidikan ini tadi. Lebih sederhana, contoh begini, anak saya kuliah satu semester biasanya misalnya 3 juta ya, katakanlah seperti 3 juta. Kalau saya maaf ya punya misalnya saya bayar di bulan, misalnya semesteran itu 6 bulan ya. Kalau saya harus bayar 3 juta kan nggak punya, kadang-kadang kan maaf ya kebutuhannya banyak. Cukup berat juga ketika harus sekali seperti sebulan itu. Setiap gajian saya ambil 500, sisihkan 500 simpanan tadi ya. Langsung saya simpanan pendidikan gitu. Sehingga 6 bulan aku udah 3 juta. Begitu kita bayar semesteran, aman, sudah ada. Sudah terasa lebih ringan seperti itu. Kemudian kalau itu tadi kan proses masuknya uang Pak. Kemudian nanti kalau untuk keluarnya itu, katakanlah nanti misalkan, kebetulan mendadak uangnya harus kita ambil, itu apakah juga nanti bisa Pak? Bisa. Untuk simpanan pendidikan anak. Kalau untuk yang insan barokah tadi kan memang kapanpun dan dimanapun kan bisa, selama di kantor cabang-cabang kita kapanpun bisa diambil seperti itu ya, tidak ada syarat khusus harus diambil dalam tempo waktu sekian tahun bulan, tidak ada ya Pak ya. Kalau yang untuk simpanan pendidikan sama tetap bisa ya kita ambil. Bisa Ataupun nanti justru diambil ketika nanti sudah si anak katakanlah masuk kuliah atau nanti si anak masuk SMA, itu malah justru mungkin lebih baik ya, karena sudah mempersiapkan dari dini seperti itu. Prinsipnya memang diperuntukkan biaya pendidikan anak. Idealnya dari orang tua, dari mungkin kalau difasilitasi, misalnya contoh yang sering terjadi adalah mungkin TK ya. TK itu kan budaya menabung tinggi, diwakili sama gurunya. Nah mungkin setiap misalnya seminggu sekali dia kerja sama dengan kita, marketing kita ngambil. Kadang ketika akhir usaha dibagikan kayak gitu. Sebentar, sedikit ada yang menarik Pak menurut saya. Jadi ketika tadi di sekolah katakanlah ya TK atau SD seperti itu ya, di sekolahnya itu nanti dikoordinir oleh gurunya, guru tertentu kemudian nanti dari kita pun datang ke sana seperti dari PMT datang ke sana. Jadi tidak perlu nanti kalau misalkan teman-teman yang di luar mau bekerja sama dengan kita untuk simpanan pendidikan, guru atau pengelola yang di sana tidak perlu mengantarkan ke kantor ya. Nanti teman-teman dari sini sudah ada yang datang ke sana seperti itu Pak ya. Itulah kelebihan koperasi yang sifatnya berbasis mikro kecil. Maka konsepnya adalah menjemput layanan itu terbaik, menciptakan fase aman dan nyaman dan mempermudah. Itu kata kuncinya. Maka beda dengan lembaga keuangan bank yang sudah besar, dia harus datang ke bank. Kami masih ada layanan untuk pengambilan. Itu menarik Pak. Jadi anggota tidak perlu mengantri. Kemudian nanti apakah juga perlu mungkin memberikan imbalan kepada petugas yang datang ke sana atau
harus membayar transport dan enggak, free, semuanya free. Jadi memang semuanya betul-betul free. Semuanya Pak? free. Itu memang bentuk fasilitas dari bentuk BMT. Fasilitas. Jadi ada marketing yang sifatnya ada beberapa orang yang sibuk. Bahkan ada pedagang-pedagang pasar mungkin pelaku usaha mikro. Mas aku gak sempat ning koperasi Mas, telepon. Hanya saja kalau pengambilan memang umumnya rata-rata mengambil langsung karena tidak bisa diwakilkan. Tapi ada teknis-teknis yang semuanya bisa diatur, pakai surat kuasa macam-macam gitu. Iya, kalau yang untuk pelayanan antar mengambil seperti itu tadi di simpanan pendidikan saja atau juga untuk berlaku di simpanan yang lain, Pak? Ada juga kayak simpanan yang lain. Kayak yang simpanan ada. barokah tadi yang sudah apakah juga bisa seperti itu, Pak? Bisa, pada prinsipnya bisa. Tinggal bagaimana komunikasi dengan marketing kami. Ada simpanan kurban, ada simpanan kurban itu juga biasanya mereka menabung. Untuk kurban. Oh ya, ini untuk produk yang berikutnya ya, Pak. Misalnya simpanan kurban. Ada juga menginjak ke yang simpanan kurban seperti itu ya, Pak ya. Gitu. Ada juga. Jadi kadang-kadang gini, orang muslim ini kan kalau kurban langsung 5 juta kan nggak punya uang. Dalam satu waktu langsung mengeluarkan 5 juta itu cukup berat juga ya, Pak. Kalau 1 bulan seorang muslim menabung 500.000. Diniatkan, diazamkan untuk korban, kan satu tahunnya kan sudah 5 juta, bahkan 6 juta, kan ringan daripada ini langsung 6 juta. Nah, mungkin begitu, itu pun dilayani juga gitu, Mas. Jadi konsepnya itu. Kalau untuk simpanan korban tadi skemanya juga hampir mirip dengan simpanan pendidikan anak nanti ya. Kalau pendidikan kan nanti untuk diperlukan untuk anak sekolah seperti itu. Tapi prosesnya juga untuk istilah kata ya menabung atau menyimpan sedikit demi sedikit. Kalau yang korban pun juga seperti itu ya, Pak. Sama, hanya saja memang harapan kita disiplin ya. Kadang mungkin ini ada nawaitunya simpanan korban, mendadak anaknya sakit diambil, ya kita nggak bisa maksa, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya untuk disiplinnya agar realisasi niat untuk korban itu terlaksana gitu. Tapi tetap ya ketika nanti ada kondisi yang tertentu yang memang itu sesuai syar'i dan memang betul-betul membutuhkan seperti katakanlah tadi anaknya sakit seperti itu, ya memang jagan uangnya tinggal itu ya mau diambil tetap dari PMT tetap mengizinkan seperti itu. Enggak apa-apa. Artinya kita memberikan layanan yang aman, yang nyaman. Kalau ada hal-hal tertentu itu bisa dikomunikasikan prinsipnya. Apapun bisa dikomunikasikan gitu. Yang penting semuanya enak, nyaman dan tidak ada prinsip yang saling merugikan. Gitu, Mas. Kalau untuk pengambilan simpanan seperti itu, Pak, apakah pengambilannya itu harus ketika kita mau mengambil katakanlah 1-2 juta kita datang langsung ke kantor itu bisa langsung mengambil atau nanti juga harus ini harus menunggu waktu sekian lama dulu? Enggak, siap. Jadi kita selalu ready ya. Kita selalu ready, kita kerjasama dengan bank-bank syariah karena terus terang saja kepercayaan masyarakat luar biasa sehingga hanya saja kalau pengambilannya itu besar pada nominal tertentu misalnya ngabari dulu lah. Kalau sekedar di bawah 10 juta mungkin tidak masalah. Kalau sudah mulai di atas 10 juta ya berkenanlah ngabari dulu. Gitu maksudnya ngabari uang itu ready, ready, tapi uang itu disiapkan dulu selalu disiapkan. Misalnya pengambilan 50 juta mendadak bisa sih, cuman kan kalau bisa idealnya ngabari dulu. Karena kan tidak semua uang kita siapkan di depan di brankas kita. Maksudnya kita kan kadang ngambil di brankas lain gitu Mas, gitu. Karena semua kan tidak ready di depan. Memang harus tidak di-ready di depan. Semua kan kita simpan di brankas-brankas yang ada seperti itu. Jadi untuk mengambil ke brankas kan juga butuh proses. Jadi mungkin kalau brankas kabar-kabar dulu seperti itu. Nominal tertentu, kita lebih banyak penyimpanan di luar. Misalnya di kerjasama dengan perbankan syariah. Terus terang gitu, Mas. Sehingga sekali lagi teman-teman anggota kalau mengambil nominal yang banyak berkenan ngabari dulu petugas kami gitu. Biar gitu, segala sesuatunya nanti bisa disiapkan terlebih dahulu gitu ya. Jangan gitu. Kemudian selain dari tadi seperti produk simpanan insan barokah, anak dan juga korban, masih ada nggak Pak yang produk yang lain untuk simpanan? Ada. Jadi bahasanya simpanan berjangka ya dalam operasi.
Kalau di perbankan namanya deposito, kalau saya simpanan berjangka, investasi berjangka. Jadi investasi berjangka dalam perusahaan sudah disebutkan adalah investasi berjangka. Ya, syariah adalah produk investasi dengan jangka waktu tertentu. Nah, produk ini menggunakan prinsip mudharabah, ya. Kemudian di mana BMT Insan Mandiri itu mengelola dana tersebut diinvestasikan oleh anggota, ya, kepada kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif menguntungkan. Kemudian di investasi berjangka waktu ini nanti atau sini itu di sana ada konsep namanya bagi hasil yang ditentukan. Di sana tentu ada margin yang disisihkan atau laba yang diberikan. Begitu, Mas. Jadi hanya saja kalau prinsip syariah itu tidak menentu. Misalnya anggota punya simpanan berjangka di tempat kita itu 100 juta. Ya, misalnya contoh, suatu waktu dia bisa dapat keuntungan 8 juta. Ya. Bisa juga 10 juta, bisa juga 6 juta, bergantung keuntungan kami. Itu. Jadi tidak bisa pasti. Kalau ada hitung-hitungan itu hanya sifatnya prediksi, gitu, Mas. Jadi bukan di prosentase rutin, misalnya begini, 100 juta 1% dapat 1 juta, begitu. Tidak seperti itu, Pak. Bukan, misalnya tadi saya ulang 100 juta misalnya dapat 800.000, bukan 8 juta ya. Misalnya seperti itu. Misalnya bisa juga, kan 1% harus 1%, enggak ditentukan 1%, enggak. Artinya bergantung keuntungan kita, fluktuatif, tidak menentu. Jadi bisa naik dan juga bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Tapi rata-rata juga banyak orang yang tertarik. Tidak hanya saja konsepnya memang semuanya harus lihat. Kadang kita menggunakan konsep on off. Wah, maaf ini depositnya udah banyak, kita off dulu, misalnya gitu. Kita on. Sehingga karena apa? Dana yang masuk itu mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan pelaku UMKM sehingga dananya orang yang lebih ini disalurkan ekonomi produktif atau yang lain sehingga ada sharing profitnya, gitu, Mas. Jadi semua harus diatur agar semuanya berjalan secara sehat seperti itu. Kalau dananya menumpuk, tidak bisa menyalurkan untuk ekonomi produktif, ya nanti menjadi tidak sehat. Tidak sehat, gitu, Mas. Gitu. Untuk berjangka ini tadi mungkin jangka itu kan dalam waktu tertentu katakanlah seperti itu. Ada yang kalau nggak ada 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 4 bulan. Gitu. Itu ketika nanti selesai gitu, harus selesai. Ketika nanti selesai katakanlah 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun itu nanti diambil atau otomatis kalau mau perpanjang otomatis bisa. Jadi nanti konsepnya hanya bagi hasilnya diberikan per bulan, dimasukkan tabungan. Seperti itu. Hanya saja pokoknya misalnya uang nominal yang dimasukkan di simpanan berjangka, ya, simpanan investasi tadi. Tentunya ketika deadline waktunya sudah selesai kontrak 6 bulan, ya sudah diambil, kita berikan. Kalau mau diperpanjang, ngabari ke kantor, Pak, tak perpanjang lagi, siap. Gitu. Itu kan ketika kalau selesai dan juga diperpanjang. Tapi ketika nanti suatu waktu itu ada anggota kita yang misalkan akadnya atau perjanjian di awal itu 6 bulan gitu, kebetulan baru 3 bulan atau 4 bulan beliaunya sakit atau anaknya sakit, butuh biaya, butuh uang untuk berobat seperti itu, apakah nanti bisa itu uang itu semuanya bisa dikomunikasikan? Artinya secara darurat kita akan ada konsep tahun yang mesti kita berikan. Cuman kita hanya bahasanya kadang tidak kita publikasikan. Maksudnya kalau sudah terikat kontrak ya sudah, aturan mainnya ditaati gitu. Tapi pada titik-titik tertentu dengan prinsip ta'awun kita akan mudahkan umat. Kita akan mudah lah. Kalau dia percaya kita juga percaya sama beliau. Toh uang mereka dititipkan ke kita dalam bentuk simpanan berjangka. Orang kan nggak ngerti, tahu-tahu mepet. Kondisi kan kita tidak bisa diambil, tapi ingat ketika itu diambil belum jatuh temponya. Mohon maaf kalau bagi hasilnya tadi
tidak kita berikan. Bisa keluar seperti itu ya. Bagi hasil tidak diberikan di bulan pengambilannya. Itu misalnya begini. Nanti bagi hasil diberikan tanggal 30. Oh, yang 15 kok diambil. Ya pas diambil itu maaf ya, bagi hasilnya belum diberikan. Misalnya begitu. Karena secara sistem belum masuk ke situ ya. Maksud saya begitu. Tapi prinsipnya adalah orang aja percaya dengan kita kok. Masa kita nggak percaya sama mereka? Maka prinsip kebaikan adalah prinsipnya satu, tidak boleh merugikan. Dua, prinsipnya adalah tahun saling membantu, gitu Mas. Oke, kalau boleh kita pertegas berarti ya PMT Insan Mandiri ini berusaha ya untuk tahun saling tolong menolong dan juga dengan sefleksibel mungkin dan sebisa semaksimal mungkin untuk tahun tadi tetap tolong menolong karena memang dilandasi dari ya katakanlah tahun dan juga dilandasi dari agama seperti itu ya Pak Toto. Iya. Jadi konsep murabahah, musyarakah, konsep apapun itu sidis, jangan ada unsur kedoliman. Kedoliman itu person by person, termasuk akad pun jangan ada penipuan, jangan ada kedoliman. Intinya prinsip kebaikan itu tidak boleh didasari dengan doliman. Nah, kemudian bukan uang untuk keuntungan, tapi biasanya ada transaksi, mungkin konsep kayak musyarakah, sirkah, ada konsep murabahah jual beli. Di sana ada item itu. Jadi uang bukan jadi komoditasnya, tetapi ada wasilah usahanya. Gitu Mas. Jadi kalau orang punya simpanan di sini bukan uangnya dapat uang, bukan begitu. Uang yang disimpan di sini kita salurkan untuk UMKM adalah banyak. Nah, gitu Mas. Memang kita kok dono Mas Mure ya memang prinsip. Oke, untuk yang ke situ nanti akan kita buat sesi sendiri Pak. Jadi di lain waktu akan kita bahas lebih ke situ. Siap. Termasuk nanti bagaimana nilai syariahnya untuk masing-masing simpanan tadi seperti itu. Kemudian apalagi ya yang perlu mungkin kita obrolkan pada kesempatan kali ini ya. Jadi begini, prinsipnya adalah begini. Ini kita konsep umum ya. Teman-teman muslim khususnya. Ada teori begini. Musim itu ada dua, ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Saat musim penghujan, bagi orang-orang daerah Gunung Kidul yang maaf ya, air itu sulit, dia akan buat penampungan. Mungkin dalam teori bisnis, ketika kamu usahamu lancar, jangan sungkan-sungkan menyisihkan uang. Untuk apa? Bisa juga untuk deposito atau mungkin deposito di rumah maksudnya. Bisa juga untuk pengembangan, bisa juga di istilahnya untuk simpanan berjangka, bisa untuk di simpanan tertentu. Kenapa? Jangan membiasakan diri menghabiskan semua profit keuntungan. Belajarlah menyimpan. Karena teori keberhasilan, teori sukses adalah keberhasilan menyimpan, bukan sekedar melempar. Gitu. Jadi rasa manis itu seperti tebu. Tebu itu kan menyimpan kandungan gula air. Ketika dibuka, dihisap pasti manis. Nah itulah, kalau orang biasa menyimpan, pasti ada manisnya di masa depan. Itu Pak. Siap. Gitu. Sedikit saya pertegas kembali untuk sebelum kita akhiri podcast kali ini Pak Toto. Jadi ya untuk di PMT Insan Mandiri itu ketika nanti barat kata ada teman-teman dari luar menjadi anggota di kita dan juga menyimpan itu tidak perlu ada rasa khawatir mau simpanannya diambil kapanpun insya Allah tetap aman. Bisa seperti itu Pak ya? Iya, selama 14 tahun kami berdiri, banyak kepercayaan, banyak yang hadir, insya Allah sampai detik ini kami aman dan insya Allah ke depan pun dengan ridha Allah adalah aman. Karena apa? Kami didukung semua lini, kami didukung oleh umat karena ketika kita diberi kepercayaan, kata kuncinya kita akan amanah. Sebaliknya, kita pun juga tidak akan menyanyiakan amanah ini. Dan semuanya saling menjaga, gitu Mas. Oke, ya terima kasih kepada Pak Toto atau Pak Sukamto seperti nama lengkapnya Pak ya. Untuk kesempatan pada kali ini kita sudah sedikit banyak membahas tentang produk-produk simpanan kita. Nanti untuk produk pembiayaan kita yang lain nanti akan kita bahas di kesempatan di waktu yang lain karena beliau cukup sibuk dan nanti masih ada agenda-agenda yang lain. Maka itu kita akhiri untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.